Perkenalkan, nama saya Niko Iskandar Ujung, NPM 28110018, Prodi Teknik Sipil, Universitas Medan Area, dosen pengampu, Insinyur Kamaludin Lubis, STMT. Saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan pembuatan rumah tipe 3 anak. Dalam proses pembuatan rumah, ada poin yang perlu diperhatikan. 1. Menentukan nilai budget. 2. Menentukan spesifikasi dan model rumah. 3. Merancang desain rumah. 4. Pilih kontraktor yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi bangunan. Dalam proses pembuatan rumah, terdiri dari beberapa tahapan. 1. Melakukan tahapan pemasangan bawah plank. 2. Melakukan pemesianan galian tanah. 3. Membuat pondasi. 4. Membuat slop. 5. Membuat kolom. 6. Membuat dinding. 7. Membuat ring balok. 8. Membuat struktur atap. 9. Memasang kusen pintu. 10. Memasang sistem utilitas. 11. Finishing dan perapian pekerjaan. Saya akan menjelaskan tahapan pemasangan boplang. Pemasangan boplang digunakan sebagai panduan untuk menentukan tingkat dan kemiringan yang tepat dalam pembangunan. Dengan menggunakan boplang, kontraktor atau tukang dapat memastikan bahwa struktur yang dibangun berada posisi yang benar dan sesuai dengan perencanaan. Inilah boplang. Kita bisa melihat pada gambar sebelah kanan. Kita lanjut. Galian tanah untuk pondasi. Galian tanah adalah merupakan langkah awal sebelum membuat pondasi itu sendiri. Membuat galian tanah pondasi bangunan wajib dan harus dilakukan di awal. Hal ini jelas untuk mendukung pekerjaan pembuatan pondasi nantinya. Fungsi dari galian tanah pondasi sendiri sudah jelas, yaitu mendukung pekerjaan pondasi. Inilah galian pondasi. Kita lanjut ke penelitian selanjutnya. Membuat pondasi slop. Slop adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi meratakan beban pondasi. Fungsi dan tak kalah penting dari slop adalah sebagai pengunci dinding, sehingga jika terjadi pergeseran tanah maka dinding tidak mudah roboh. Inilah membuat pondasi slop. Ini terbuat dari batu kali boleh, batu bata juga boleh. Kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Membuat slop. Slop merupakan struktur pengikat bawah rumah. Slop terbuat dari beton bertulang yang dibuat menerus sebagai penahan dinding. Sebelum dicor pembesian kolom dikaitkan ke pembesian slop. Setelah kita membuat pondasi slop, kita lanjut ke membuat pendulangan slop. Ini contohnya inilah. Kita menggunakan besi ulir ataupun besi polos. Kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Membuat kolom. Kolom merupakan struktur pengikat bidang vertikal. Kolom terbuat dari beton bertulang pada rumah lantai 1. Umumnya kolom berdimensi 15 sampai 15 untuk bentang lebar 3,5 meter pada setiap sudut pertemuan dinding biasanya diberikan kolom. Inilah dia. Ini kolom. Jarak antar kolom itu biasa 3,5 meter. Dimensi kolomnya itu 15. Ini dia pada gambar. Membuat dinding. Setelah kita membuat kolom, kita lanjut membuat dinding. Pekerjaan dinding perlu kehati-hatian, karena apabila pekerjaan ini sampai melenceng, miring atau sulit memperbaikinya, apalagi jika Anda menginginkan untuk mengekspos batu bata, diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk membuatnya.
Ini, setelah kita membuat kolom, kita lanjut pemasangan batu bata. Contoh ini pada gambar ini sebelah kanan ini. Setelah selesai kita membuat pemasangan batu bata, kita lanjut ke membuat ring balok. Ring balok merupakan struktur pengikat atas rumah. Ring balok juga terbuat dari beton bertulang dengan dimensi 15-20. Selain itu, ada juga balok gunungan, balok yang digunakan untuk mengikat gunungan atap. Nah, ini dia. Ini setelah kita memasang batu, kita pasang balok, ring balok untuk mengikat gunungan atap. Kita lanjut ke membuat struktur atap. Struktur atap merupakan struktur paling atas rumah tinggal. Jenis dan bentuk atap sangatlah banyak. Pada kasus kali ini menggunakan material baja ringan dengan model bentuk atap. Ini setelah pekerjaan selesai, pemasangan ring balok, kita lanjut ke membuat struktur atap. Memasang kosen pintu. Pada rumah di lahan saya menggunakan material kosen aluminium sehingga pemasangannya setelah dinding selesai. Kemudian pemasangan penutup lantai dilakukan setelah proses tahap struktur atap. Jadi untuk penutup lainnya umumnya adalah keramik, sedangkan untuk gentengnya saya gunakan genteng tahan tanah liat agar kesan estetiknya lebih terasa. Memasang sistem utilitas. Sistem utilitas bangunan merupakan salah satu poin utama bagaimana rumah dapat berfungsi dengan baik apabila tanpa sistem utilitas. Sistem utilitas diantaranya listrik dan titik lampu. Untuk kabel dan jaringan listrik, pemasangannya berseragam dengan bertembok. Untuk titik lampu, pemasangan dilakukan setelah pemasangan struktur atap, berbarengan dengan pemasangan plafon. Sedangkan jaringan air bersih dan air buangan pemasangannya dilakukan pada awal pembuatan fondasi karena pipa air bersih, air buangan dan septic tank biasanya ditanam. Oleh karenanya harus berbarengan dengan pembuatan fondasi agar tidak bongkar pasang. Finishing dan perapian pekerjaan inilah akhir dari pekerjaan. Tahap akhir dari bangunan rumah adalah dilakukan plesteran acian dinding, perapian oramen dan sudut-sudut kosan, dan pengecatan rumah, pemasangan batu alam atau keramik dinding. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun salah dalam pengucapan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.